Shalom saudara, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita mengenai posisi yang membahayakan. Saudara, selalu kita menginginkan supaya dalam segala sesuatu posisi kita aman. Baik dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam bisnis, dalam keluarga, dalam apapun. Posisi itu sangat menentukan, saudara. Tapi seringkali tanpa kita sadari juga ada posisi yang membahayakan. Seperti apa? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan dan kita tidak melakukan firman Tuhan, itu tanpa sadar membuat posisi kita menjadi posisi yang sangat berubah. Dari yang aman, tenang menjadi posisi yang membahayakan. Saudara, dalam Alkitab ada tentang hal itu. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita lihat. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Apa yang membuat mereka tidak tahan, saudara? Ada dua penyebabnya. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang pertama adalah apa yang membuat posisi kita membahayakan di mata Tuhan? Ketika kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya mungkin tidak lagi bersekutu melekat dengan Tuhan, tetapi kita menjauh dari Tuhan. Kita nggak lagi butuh tentang Tuhan. Kita sudah tidak mau tahu tentang Tuhan. Dengan kata lain, kita sudah berbuat satu kejahatan. Meninggalkan Tuhan sama dengan Alkitab katakan dalam Yeremia pasal 2, itu seperti berbuat suatu kejahatan di mata Tuhan. Saudara, mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 16. Saya bacakan, saudara. Apa yang terjadi? Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapa Tuhan mengancamkan segala petaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Ayat 11 perhatikan. Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, penyebab yang pertama yang membuat posisi kita cukup membahayakan, saudara, ketika tanpa sadar kita sudah meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dan saudara, jangan pernah, justru Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memulihkan kita, Tuhan yang memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Orang fasik adalah orang yang gak suka dengan Tuhan, yang tidak mau mendekat. Bahkan mereka takut kalau dekat-dekat dosa mereka dibongkar. Mereka takut untuk melekat dengan Tuhan. Jangan-jangan mereka akan dipermalukan, ditemplak. Saudara, justru kalau orang benar suka dekat dengan sama Tuhan. Supaya apa? Ingat, Yohanes berkata pasal 15 bahwa carang yang semakin berbuah, ranting yang semakin berbuah, semakin dibersihkan lagi supaya dia semakin lebat berbuah. Artinya kita semakin ditemplak, dipulihkan, saudaraku, ditegur, diajar oleh firman Tuhan supaya kita jangan meninggalkan Tuhan. Saudara, apalagi saudara, mereka katanya mengikuti beribadah sujud kepada sesuatu yang tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, mungkin kadang-kala kita menyembah yang lain, pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, dan lain sebagainya, membuat kita aja nggak punya waktu untuk mendekat sama Tuhan, nggak punya waktu untuk makin mengasihi Tuhan. Saudara, jangan pernah balik. Kalau engkau yang sudah mulai menjauh, tanpa sadar itu perbuatan orang fasik, kita kembali kepada Tuhan, kembali pada kasih yang mula-mula, cintai Tuhan, senang akan hadiratnya. Saudara, jadilah seorang pemburu Tuhan. Saudara, memburu hadirat Tuhan, sama seperti Musa, dan Musa punya orang anak didik namanya Yosua. Yosua itu seorang yang memburu Tuhan. Di mana ada Yosua, di mana ada Musa, di situ Yosua. Musa menyembah, Yosua juga menyembah walaupun dari jauh. Yosua nggak mau jauh-jauh dari hadirat Tuhan, dari bait Allah. Saudara, itulah gaya hidupnya dan membuat Yosua diurapi, dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini kalau Tuhan mau beracara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat saudara posisi yang membahayakan? Saudara, yang kedua adalah ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Saya bacakan kembali Yeremia pasal 16 ayat 11. Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Tadi kita udah bahas. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang kepada Tauratku. Saudara lihat, mereka tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Artinya tidak melakukan firman Tuhan. Saudaraku, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Lihat ayat 12, saya akan bacakan. Yeremia pasal 16. Dan kamu sendiri berlaku jauh lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Artinya saudara,
mereka tidak melakukan firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Ini yang kedua. Kalau kita juga sama, kita melakukan itu, walaupun saudara ada di hadirat Tuhan, di ibadah, di gereja, tapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, itu namanya sama dengan kita membiarkan posisi kita di dalam bahaya, saudara. Secara rohani, secara keberadaan saudara di hadapan Tuhan. Kalau engkau cuma mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Jadi yang kedua adalah tidak melakukannya. Jadi pertama penyebabnya mereka meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah ketika tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata bahwa jikalau engkau hanya mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, maka kamu seperti orang yang menipu dirinya sendiri. Artinya kita seperti orang yang menipu, saudara. Penipu itu tidak masuk surga. Penipu itu adalah melakukan satu kesalahan. Saudara, jangan pernah lakukan firman Tuhan. Banyak orang yang demikian. Mereka berpikir, mereka hidup, mereka melakukan seperti yang Tuhan senang dengan mereka. Ternyata mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka sudah berkenan di hadirat Tuhan. Ternyata mereka ditipu dengan perasaan mereka. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, mendengar tapi tidak melakukan, tapi yang kita lakukan justru kejahatan, perbuatan di luar firman Tuhan, itu namanya kita menipu diri kita. Maka Alkitab bilang, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Sebabnya mari kita bertobat, minta ampun saudara, supaya posisi kita tidak membahayakan. Saya percaya ketika kita sadar hari ini, lakukanlah pagi keberkatan, diberkati saudara, dimanapun kau berada, Tuhan menyertai kita semua. Amin.